Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Anda memiliki intuisi yang lebih kuat dari orang lain? Tanda-tanda halus ini bisa muncul dari kepekaan mendalam, seperti merasakan ekspresi kecil di sekitar Anda atau memahami detail yang tidak langsung terlihat. Mari kita lihat tanda-tanda kecil namun penting yang menunjukkan bahwa Anda mungkin memiliki intuisi yang kuat. Stoicisme mengajarkan kita untuk menggunakan kecerdasan dan akal budi untuk mengatasi tantangan hidup. Dalam konteks ini, intuisi bukan sekadar impulsif atau irasional, ini adalah kemampuan yang terasa untuk merasakan langkah yang tepat yang sejalan dengan etika dan akal sehat. Kita semua memiliki intuisi, meskipun pada beberapa orang mungkin lebih menonjol. Jadi, bagaimana Anda bisa tahu apakah Anda memanfaatkan intuisi ini dengan baik? Hari ini, mari kita jelajahi 10 tanda bahwa intuisi Anda membimbing Anda dengan bijak dan bahwa Anda hidup selaras dengan kebajikan stoik Anda berupa kebijaksanaan dan hidup sesuai dengan alam. Mari kita mulai. Nomor 1. Anda sangat peka terhadap emosi orang lain. Apakah Anda sering merasa bisa mengetahui bagaimana perasaan orang lain atau apa yang mereka butuhkan bahkan sebelum mereka mengatakan apapun? Jika ya, maka Anda memiliki kemampuan observasi yang tajam yang sejalan dengan intuisi yang kuat. Kemampuan ini bukan hanya tentang penglihatan yang baik atau pendengaran yang tajam, ini tentang memahami orang pada tingkat yang lebih dalam dan menangkap isyarat halus yang mengungkapkan emosi, kebutuhan, dan pikiran mereka. Stoicisme, sebuah filosofi yang menghargai kebijaksanaan dan ketahanan emosional, mendorong kita untuk mengembangkan kesadaran seperti ini bukan hanya sebagai cara untuk lebih memahami orang lain, tetapi juga untuk menumbuhkan empati dan komunikasi yang efektif. Kaum Stoik percaya pada pentingnya memperhatikan dan merespons orang-orang di sekitar kita, karena ini membantu dalam mengembangkan kehidupan yang penuh kebajikan dan keseimbangan. Mari kita pertimbangkan contoh sederhana. Anda bersama seorang teman yang terlihat agak berbeda. Mereka belum mengatakan apapun tentang merasa sedih, tetapi Anda memperhatikan mereka lebih pendiam dari biasanya, tidak melakukan kontak mata, dan mungkin lebih sering menghela napas. Intuisi Anda bekerja. Anda merasa mereka mungkin sedang menghadapi sesuatu yang mengganggu, meskipun mereka belum membagikan apapun secara eksplisit. Dengan menangkap isyarat nonverbal ini, Anda bertanya bagaimana perasaan mereka sebenarnya, membuka pintu bagi mereka untuk berbagi beban mereka. Ini tidak hanya membantu teman Anda merasa dipahami dan didukung, tetapi juga memperdalam hubungan Anda. Atau pikirkan saat di tempat kerja ketika Anda memperhatikan seorang rekan kerja yang diam-diam kesulitan dengan sebuah tugas. Mereka tidak meminta bantuan, mungkin karena malu atau takut terlihat tidak kompeten, tetapi sifat Anda yang perhatian dan pemahaman intuitif memungkinkan Anda melihat tanda-tanda kesulitan mereka. Menawarkan bantuan atau beberapa saran ramah tidak hanya mengurangi stres mereka tetapi juga berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan mendukung. Jenis intuisi ini, di mana Anda menghubungkan pengamatan Anda terhadap orang lain dengan pemahaman reaksi internal Anda sendiri, sangat berharga. Ini lebih dari sekadar menjadi perhatian, ini tentang membuat koneksi yang mungkin dilewatkan oleh banyak orang. Ketika Anda bisa merasakan apa yang orang butuhkan atau rasakan tanpa mereka harus mengatakannya, Anda menggunakan keterampilan multi-indera yang memperkaya interaksi Anda dan meningkatkan kemampuan Anda untuk merespons dengan penuh kasih dan tepat. Nomor 2. Anda selaras dengan tubuh Anda. Beberapa orang memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami tubuh mereka sendiri. Ini bukan kebetulan, ini mencerminkan hubungan yang mendalam dengan diri mereka. Mereka yang memiliki intuisi kuat telah mengasah keterampilan ini, memberikan pelajaran berharga, terutama jika dikombinasikan dengan filosofi stoik yang menekankan kesadaran diri yang mendalam dan keselarasan dengan keadaan internal. Bayangkan bangun suatu pagi dengan perasaan halus bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Anda tidak sakit dalam arti konvensional, tetapi tubuh Anda mengirimkan sinyal lembut bahwa ia membutuhkan perhatian. Mungkin ada sedikit ketidaknyamanan, tanda kelelahan, atau perasaan tidak nyaman yang samar. Ini adalah cara tubuh Anda berbisik, "Hei, ada sesuatu yang tidak beres."
Orang yang intuitif peka terhadap sinyal-sinyal ini. Mereka mengenalinya sebagai peringatan dini, mungkin tanda-tanda penyakit yang akan datang atau stres yang tidak disadari oleh banyak orang. Pikirkan tentang hari ketika Anda merasa sedikit tidak enak tetapi tetap menjalani rutinitas biasa. Pada malam hari, Anda mungkin merasa lebih lelah atau bahkan jatuh sakit. Sekarang ingat waktu ketika Anda mendengarkan isyarat halus tubuh Anda, mungkin memutuskan untuk melewatkan acara sosial karena merasa kewalahan. Kemungkinan besar Anda bangun keesokan harinya merasa segar daripada lelah. Itulah intuisi Anda yang bekerja, membimbing Anda menuju kesehatan yang lebih baik dan mengurangi stres. Stoicisme mengajarkan pentingnya mendengarkan isyarat internal ini tanpa penilaian, mendorong kita untuk merespons dengan akal dan perhatian. Ini tentang mengenali batasan kita dan menghormati kebutuhan kita, yang merupakan bentuk kebijaksanaan. Dengan menyelaraskan diri dengan tubuh kita dan memperhatikan tanda-tanda halus ini, kita terlibat dalam perawatan kesehatan preventif. Kita menghindari kelelahan sebelum itu terjadi dan membuat pilihan yang meningkatkan kesejahteraan kita. Mari kita coba menjadi lebih intuitif. Mulailah dengan lebih memperhatikan apa yang tubuh Anda katakan. Mungkin tubuh Anda mengisyaratkan untuk lebih aktif, atau memberi sinyal bahwa Anda membutuhkan istirahat mental. Ini bukan berarti menganalisis secara berlebihan setiap nyeri atau perubahan suasana hati, tetapi menjaga dialog yang sadar dan berkelanjutan dengan tubuh Anda. Dengan membina hubungan ini, Anda tidak hanya menghindari penyakit, Anda juga berkontribusi pada kesehatan dan vitalitas Anda yang berkelanjutan. Ingat, menyelaraskan diri dengan tubuh Anda bukan hanya tentang menangkap tanda-tanda awal penyakit. Ini tentang merawat kesejahteraan Anda secara keseluruhan dan memastikan Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Mari kita terima stoik dalam diri kita dan menjadikan mendengarkan tubuh kita ini sebagai bagian dari praktik harian. Ini adalah langkah kuat menuju hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Nomor 3. Pikiran dan ide cenderung berputar di benak Anda. Beberapa pikiran atau ide secara konsisten muncul kembali dalam pikiran Anda, tanpa memperdulikan apa yang sedang Anda lakukan saat ini. Seolah-olah ada proses latar belakang yang terus-menerus mengolah pikiran-pikiran ini tanpa usaha sadar Anda. Fenomena ini terutama terlihat ketika Anda berurusan dengan pikiran atau ide yang terus-menerus muncul. Jauh dari kebetulan, hal ini sering menandakan bahwa intuisi Anda dengan halus mencoba menyoroti sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Dalam stoikisme, jenis sinyal internal yang persisten ini dianggap sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan, bukan diabaikan. Stoik percaya pada penggunaan akal dan kebijaksanaan, namun mereka juga mengakui bahwa wawasan intuisi kita bisa menjadi panduan untuk apa yang sebenarnya kita butuhkan atau harus kita kejar. Ini tentang menyelaraskan diri dengan diri batin Anda dan mendengarkan apa yang perasaan naluri Anda coba. Katakan, misalnya, Anda terus memikirkan untuk memulai bisnis sendiri setiap kali melihat pengusaha sukses di TV atau membaca tentang mereka dalam buku. Atau mungkin, saat mendengarkan lagu tertentu, ide untuk novel atau proyek terus muncul dalam pikiran Anda. Bahkan bisa juga terjadi secara tiba-tiba saat melewati sebuah billboard dan merasa terinspirasi untuk membuat perubahan besar dalam hidup Anda. Ini bukan hanya kebetulan, ini adalah petunjuk dari intuisi Anda bahwa ide-ide ini sangat relevan dengan nilai-nilai dan ambisi pribadi Anda. Berikut adalah contoh praktis untuk dipertimbangkan. Bayangkan jika Anda merasa tidak puas dengan pekerjaan Anda, dan pikiran untuk beralih karir terus muncul dalam pikiran Anda. Pikiran yang berulang ini mungkin menjadi cara intuisi Anda memberitahu bahwa saatnya untuk menjelajahi peluang baru yang mungkin lebih cocok dengan kekuatan dan minat pribadi Anda. Jadi, jika Anda merasa dihantui oleh pikiran atau ide yang terus-menerus, luangkan waktu untuk mempertimbangkan mereka secara serius. Renungkan apa yang pesan ini mencoba sampaikan kepada Anda. Ini bisa menjadi sesuatu yang sederhana seperti menelepon teman atau sesuatu yang besar seperti mengubah karir. Bagaimanapun, intuisi ini adalah sinyal berharga yang mengarah pada tindakan yang dapat signifikan meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hidup Anda. Ingatlah,
Pikiran yang terus-menerus muncul ini bukan hanya kebisingan acak, mereka bisa menjadi wawasan yang mendalam tentang apa yang sebenarnya Anda butuhkan atau inginkan. Terimalah mereka, renungkan, dan pertimbangkan untuk bertindak jika sesuai dengan nilai-nilai yang lebih dalam Anda. Ini adalah cara stoik, mendengarkan baik akal Anda maupun intuisi Anda untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan harmonis. Teruslah memperhatikan sinyal-sinyal ini, mungkin itu adalah bimbingan yang Anda perlukan untuk membuat perubahan yang berarti. Nomor 4. Anda pandai menilai karakter seseorang. Pernahkah Anda bertemu seseorang dan seketika memiliki perasaan naluri tentang karakter mereka? Entah itu merasa bahwa mereka sangat otentik atau curiga bahwa mereka tidak sepenuhnya seperti yang terlihat. Kemampuan untuk menilai sifat sejati seseorang bukan hanya sekadar keterampilan yang berguna, tetapi juga hadiah intuitif. Jika Anda secara alami mampu menangkap energi dan niat orang lain, Anda tidak hanya pandai dalam membaca bahasa tubuh atau ekspresi wajah, tetapi juga memiliki pemahaman intuitif yang lebih dalam tentang perilaku manusia. Dalam konteks stoikisme, menjadi seorang penilai karakter yang baik sejalan dengan penekanan filosofi ini pada kebijaksanaan dan kebajikan. Para stoik berusaha memahami tidak hanya dunia di sekitar mereka, tetapi juga orang-orang yang mereka interaksi, dengan tujuan untuk mengelilingi diri dengan orang lain yang hidup dengan standar etis yang serupa. Kemampuan ini membantu dalam membangun hubungan yang bermakna dan dalam menavigasi kompleksitas sosial kehidupan dengan integritas dan pandangan ke depan. Bayangkan situasi di mana Anda sedang berkencan dengan seseorang yang baru Anda kenal. Di awal, mungkin Anda merasa adanya inkonsistensi dalam cerita mereka atau merasa ada perbedaan antara kata-kata dan tindakan mereka. Intuisi Anda mungkin memberi peringatan akan adanya tipu daya, membantu Anda melindungi diri secara emosional dan finansial. Dengan mempercayai insting ini, Anda dapat menghindari keterlibatan lebih dalam dengan seseorang yang mungkin tidak memiliki niat baik terhadap Anda. Namun, kemampuan ini tidak hanya berguna untuk menghindari situasi negatif. Kemampuan ini juga dapat membawa Anda kepada orang-orang yang membawa kepositifan dan pertumbuhan dalam hidup Anda. Anda mungkin bertemu seseorang dan merasakan kepercayaan dan keselarasan yang langsung. Intuisi ini seringkali mengarah pada persahabatan dan kolaborasi yang memuaskan, di mana saling menghormati dan mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional. Jadi, jika Anda sering merasa antusias terhadap orang-orang tertentu yang datang dalam hidup Anda, sambil merasa waspada atau bahkan curiga terhadap yang lain berdasarkan interaksi awal Anda, percayalah bahwa perasaan ini adalah bagian dari pemahaman intuitif Anda. Kemampuan Anda untuk melihat melampaui topeng yang dipertontonkan oleh orang lain adalah aset yang signifikan. Ini memungkinkan Anda untuk menavigasi kehidupan dengan lebih bijaksana, memilih untuk terhubung dengan mereka yang meningkatkan keberadaan Anda dan menghindari masalah yang mungkin timbul. Ingatlah, intuisi Anda dalam menilai karakter bukan hanya tentang insting, tetapi juga tentang menghubungkan insting ini dengan pemikiran sadar dan pengalaman untuk membuat keputusan yang matang. Praktik ini sangat stoik karena melibatkan penggunaan baik akal pikiran maupun intuisi untuk menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Teruslah mengasah keterampilan ini dan percayalah pada kemampuan Anda untuk memahami orang di balik penampilan fisik. Ini tidak hanya akan membantu Anda membangun hubungan yang lebih kuat dan otentik, tetapi juga memberdayakan Anda untuk hidup dengan lebih sadar dan bijaksana. Nomor 5. Anda adalah seseorang yang sering tenggelam dalam pemikiran mendalam. Anda senang merenungkan perasaan dan gagasan, hal ini umum dirasakan oleh banyak orang. Jika Anda cenderung suka berpikir secara mendalam dan sering mencari kesendirian untuk membiarkan pikiran Anda melayang tanpa hambatan, itu adalah pengalaman yang sangat bermanfaat. Kecenderungan untuk introspeksi dan pemikiran mendalam ini sering dimiliki oleh individu dengan indera intuitif yang kuat. Dalam konteks stoicisme, jenis refleksi diri yang dalam ini tidak hanya disarankan, tetapi dianggap penting. Para stoik percaya bahwa menguji secara kritis pikiran dan tindakan mereka secara teratur adalah kunci untuk mencapai kebijaksanaan personal dan kedamaian batin. Jadi, jika Anda secara alami tertarik pada introspeksi,
Anda sudah mengikuti salah satu kebiasaan kunci stoik. Bayangkan Anda duduk sendirian, mungkin di ruang yang sunyi atau taman yang tenang, merenung dalam pikiran. Ini bukan sekadar pikiran kosong, melainkan eksplorasi kemungkinan-kemungkinan dan realitas alternatif berdasarkan pilihan yang berbeda. Misalnya, Anda mungkin memikirkan, bagaimana jika saya menerima pekerjaan di kota lain? Atau, bagaimana hidup saya 5 tahun ke depan jika saya memulai hobi baru atau mengejar jalur karir yang berbeda? Ini bukan sekadar impian belaka, tetapi praktik intuitif untuk menjelajahi potensi hasil dan memahami skenario hipotetis. Selain itu, kemampuan Anda untuk melihat pola dan hubungan di tempat di mana orang lain mungkin melihat kekacauan atau kebetulan adalah keuntungan signifikan. Sebagai contoh, Anda mungkin memperhatikan bagaimana suasana hati seorang teman berubah seiring dengan cuaca atau bagaimana jenis musik tertentu mempengaruhi produktivitas seseorang. Observasi semacam itu mungkin terlihat sepele bagi beberapa orang, tetapi mereka mengungkapkan pola-pola yang memperdalam pemahaman tentang perilaku manusia dan dunia di sekitar kita. Inilah intuisi Anda bekerja secara cerdas dalam mengidentifikasi pola dan hubungan yang terlewatkan oleh orang lain. Jadi, bagi semua pemikir mendalam di luar sana, ketahuilah bahwa sifat reflektif Anda dan kemampuan untuk melihat melampaui hal-hal yang jelas bukanlah keanehan belaka, tetapi alat yang kuat yang sejalan dengan filsafat stoik. Sifat-sifat ini dapat meningkatkan kualitas hidup Anda dengan memupuk pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan tempat Anda. Di dalamnya, mereka membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang mendalam, mengurangi stres dengan mempersiapkan mental untuk berbagai hasil yang mungkin, serta memperkaya pertumbuhan pribadi Anda. Teruslah nikmati waktu Anda sendiri untuk berpikir mendalam, biarkan pikiran Anda melayang tanpa gangguan. Praktik ini tidak hanya memelihara keterampilan intuitif Anda, tetapi juga menyelaraskan Anda dengan pendekatan stoik terhadap kehidupan di mana kebijaksanaan berasal dari dalam melalui refleksi dan pemahaman. Dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan ini, Anda tidak hanya bermimpi, tetapi juga membekali diri Anda dengan wawasan dan sudut pandang yang mungkin tidak pernah ditemukan oleh kebanyakan orang. Mari hargai dan tingkatkan bersama perjalanan intuitif dan introspektif ini. Nomor 6. Anda sering mengalami peristiwa sinkronistik. Sinkronisitas adalah momen di mana peristiwa-peristiwa tampaknya cocok sempurna meskipun tidak memiliki hubungan sebab akibat langsung. Bayangkan Anda memikirkan teman lama yang sudah lama tidak Anda temui, lalu tiba-tiba mereka menelepon Anda. Atau mungkin Anda tiba-tiba merasa ingin mencari di tempat yang tidak biasa untuk mencari barang yang hilang, dan di sana barang itu ada persis di mana intuisi Anda membawa Anda. Ini adalah contoh klasik dari sinkronisitas. Dalam stoicisme, pengalaman-pengalaman seperti ini dapat dianggap sebagai bagian dari hubungan antara takdir dan intuisi pribadi. Para stoik percaya untuk mengikuti jalan yang sesuai dengan alam dan akal, dan terkadang sinkronisitas ini bisa dianggap sebagai pertanda bahwa Anda berada di jalur yang benar atau sebagai dorongan dari alam semesta untuk membimbing Anda ke arah baru. Bayangkan Anda merasa terjebak dalam karir dan meragukan apakah Anda harus mengejar proyek passion yang sudah lama Anda pikirkan. Anda belum berbicara dengan siapapun tentang ini, tetapi tiba-tiba Anda menemukan artikel tentang seseorang yang sukses melakukan transisi serupa. Atau mungkin saat Anda sedang berselancar di media sosial, Anda melihat postingan dari seorang teman yang membicarakan kursus yang sempurna sesuai dengan apa yang Anda butuhkan untuk proyek Anda. Ini bukan kejadian sembarangan, ini mungkin intuisi Anda terhubung dengan dunia luar, memberikan konfirmasi atau bimbingan. Atau bayangkan saat Anda menghadapi dilema pribadi dan tidak yakin harus memilih jalan mana. Tiba-tiba Anda mendengar percakapan di kedai kopi di mana orang asing sedang membahas masalah yang sedang Anda hadapi, memberikan wawasan yang tampaknya dibuat khusus untuk Anda. Sinkronisitas ini menarik karena menunjukkan bahwa intuisi Anda lebih dari sekadar kompas internal. Ini adalah bagian dari pola kehidupan yang lebih besar yang saling terhubung di mana pikiran Anda dan lingkungan eksternal mungkin lebih serasi daripada yang Anda sadari. Jika Anda sering melihat pola-pola ini,
Itu menunjukkan bahwa indera intuisi Anda sangat tajam dan aktif berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Bagi mereka yang sering mengalami sinkronisitas ini, anggaplah sebagai aset berharga. Ini seperti memiliki tambahan bimbingan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan. Dengan memperhatikan kejadian-kejadian ini dan merenungkannya, Anda dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan Anda dan merasa lebih selaras dengan jalur hidup Anda. Pendekatan ini sangat sesuai dengan filsafat Stoik, di mana tujuannya adalah hidup dalam harmoni dengan aliran alamiah kehidupan, menggunakan akal dan intuisi untuk membimbing tindakan Anda. Nomor 7. Anda sering memiliki mimpi yang hidup dan penuh wawasan. Banyak dari Anda mungkin pernah mengalami mimpi yang tidak hanya sangat hidup, tetapi juga tampak memiliki makna yang lebih dalam atau wawasan tentang kehidupan Anda. Hubungan antara mimpi Anda dan intuisi bukanlah kebetulan menurut filsafat Stoik. Menurut mereka, mimpi kita dapat menjadi cerminan dari pikiran dan perasaan terdalam yang mungkin tidak sepenuhnya kita sadari selama jam-jam terjaga kita. Bagi mereka yang memiliki intuisi yang kuat, mimpi kadang-kadang dapat tampak seperti nubuat, hampir seperti adegan dari skenario yang ditulis untuk masa depan Anda. Anda mungkin bermimpi berbicara dengan seorang teman, hanya untuk mengalami percakapan itu keesokan harinya. Atau mungkin Anda bermimpi menemukan solusi untuk masalah yang mengganggu Anda, dan saat bangun Anda menemukan bahwa solusi itu bekerja dengan sempurna dalam kehidupan nyata. Pengalaman-pengalaman ini bukan hanya kebetulan, tetapi merupakan bukti kuat dari kekuatan intuisi Anda yang bekerja melalui bawah sadar Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk memperhatikan wawasan-wawasan ini, melihatnya bukan sebagai kebetulan semata, tetapi sebagai pesan-pesan berarti dari bagian-bagian yang lebih dalam dari diri kita sendiri. Mari kita pertimbangkan contoh untuk mengilustrasikannya. Bayangkan bermimpi tentang sebuah kesempatan kerja yang belum pernah Anda pertimbangkan, dan keesokan harinya seseorang menyebutkan pekerjaan tersebut dalam percakapan dengan Anda. Atau mungkin Anda bermimpi tentang masalah kesehatan dan memutuskan untuk periksa, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah keputusan yang tepat pada waktunya. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bagaimana mimpi kita dapat berfungsi sebagai panduan, membantu kita menavigasi jalan hidup dengan lebih jelas dan membuat keputusan yang sesuai dengan kebijaksanaan batin kita. Jadi, jika mimpi Anda sering membuat Anda merenungkan kehidupan dan relevansinya, mungkin ide yang baik untuk memulai jurnal mimpi. Menulis mimpi Anda dapat membantu Anda menghubungkan titik-titik antara wawasan-wawasan bawah sadar Anda dan keputusan-keputusan dalam kehidupan terjaga Anda. Ini lebih dari sekadar menginterpretasi simbol-simbol, ini tentang memahami bimbingan intuitif yang diberikan oleh mimpi Anda. Ingatlah, dalam pandangan Stoik, setiap bagian dari pengalaman kita, termasuk mimpi kita, adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Mereka mendorong kita untuk melihat ke dalam diri dan mempercayai pengetahuan intuitif yang dapat mengarah pada pertumbuhan pribadi dan pilihan hidup yang lebih baik. Jadi, ketika Anda memiliki mimpi yang hidup dan penuh wawasan, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang mungkin sedang diceritakan oleh mimpi itu kepada Anda. Mimpi-mimpi ini bukan hanya gambaran yang lewat, mereka adalah pesan dari intuisi Anda yang membimbing Anda menuju jalan sejati Anda. Ini bisa menjadi intuisi Anda berbicara dalam bahasa simbol dan emosi, memberikan bimbingan dan wawasan yang berharga bagi kehidupan terjaga Anda. Biarkan mimpi-mimpi ini menjadi sumber kebijaksanaan saat Anda terus dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih reflektif dan bermakna. Nomor 8. Anda sering mengalami kejernihan tiba-tiba. Pernahkah Anda mengambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan pikiran, dan memikirkan dengan dalam tentang liku-liku kehidupan? Di saat-saat tenang seperti ini, sesuatu yang menakjubkan bisa terjadi. Anda mungkin tiba-tiba terpukau oleh pemahaman mendadak, momen, aha, yang terasa muncul begitu saja. Ini bukan kebetulan semata, tetapi intuisi Anda sedang bekerja memberikan wawasan yang jelas saat Anda paling tidak mengharapkannya. Bayangkan Anda sedang menghadapi tantangan, sesuatu yang sudah menghantui pikiran Anda selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Anda telah memikirkannya berulang kali tanpa ada terobosan. Kemudian, dalam momen tenang,
mungkin saat berjalan-jalan atau sekadar duduk tenang menjauh dari kebisingan kehidupan sehari-hari, tiba-tiba terlintas ide, solusi yang begitu jelas dan begitu sempurna sehingga terasa seolah itu selalu ditakdirkan. Inilah kekuatan intuisi, suara dalam batin yang membimbing Anda melewati kabut. Stoicisme mengajarkan kita nilai dari kedamaian inner dan kejernihan, mendorong kita untuk melihat ke dalam dan menemukan ketenangan. Dalam momen-momen damai seperti ini, pikiran kita dapat dengan baik mengakses wawasan intuitif yang terpendam di bawah gangguan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang memecahkan masalah, tetapi juga tentang memahami diri kita dan jalur hidup kita dengan lebih dalam. Mari kita pertimbangkan contoh praktisnya. Misalkan Anda berada di persimpangan jalan dengan karir Anda, ragu apakah menerima tawaran pekerjaan baru atau tetap bertahan. Meskipun sudah mempertimbangkan pro dan kontra secara intensif, pilihan yang tepat tetap sulit ditemukan. Kemudian, dalam momen refleksi yang tenang, mungkin saat menonton matahari terbenam, kejelasan tiba-tiba menyadarkan Anda. Anda tiba-tiba menyadari pilihan mana yang sejalan dengan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai pribadi Anda. Rasanya tepat, dan Anda siap untuk melangkah dengan percaya diri. Momen-momen kejernihan seperti ini sering terasa seperti datang begitu saja, padahal sebenarnya hasil dari intuisi Anda yang bekerja di latar belakang, memproses dan menyusun informasi yang mungkin terlewatkan oleh pikiran sadar Anda. Ini seperti memiliki sahabat bijak di dalam diri Anda, yang bersuara saat Anda menciptakan kondisi yang tepat untuk mendengarkan. Ingatlah, menurut prinsip-prinsip Stoik, kebijaksanaan tidak selalu berteriak untuk didengar, kadang-kadang ia berbisik. Jadi, ketika Anda merasa terjebak, ambillah langkah mundur, bersihkan pikiran Anda, dan biarkan intuisi Anda membimbing Anda. Realisasi tiba-tiba ini bukanlah kebetulan semata, melainkan kebijaksanaan batin Anda yang muncul ke permukaan, membimbing Anda menuju keputusan yang tepat. Nomor 9. Anda bisa merasakan ketika sesuatu akan terjadi. Kadang-kadang Anda mungkin merasa yakin bahwa suatu hal akan terjadi sebelum tanda-tanda jelas muncul. Ini lebih dari sekadar menebak dengan beruntung, ini adalah kemampuan intuitif yang mendalam yang banyak orang bisa kenali dalam diri mereka sendiri. Misalnya, Anda mungkin tiba-tiba merasa cemas tentang hubungan seorang teman, merasakan masalah sebelum masalah tersebut terungkap secara terbuka. Atau mungkin Anda merasa dorongan kuat dari insting untuk menghindari rute pulang biasa dari tempat kerja, hanya untuk kemudian menemukan ada kecelakaan besar yang menyebabkan kemacetan lalu lintas yang signifikan. Kemampuan untuk meramalkan kejadian ini seperti memiliki indera keenam, yang melampaui 5 indera konvensional yang membimbing kita dalam interaksi sehari-hari. Stoicisme, sebuah filsafat yang menghargai kebijaksanaan, mengajarkan bahwa persepsi seperti ini bukanlah kebetulan. Sebaliknya, mereka muncul dari keselarasan yang dalam dengan dunia alamiah, memberikan wawasan tentang apa yang tersembunyi di balik permukaan kejadian sehari-hari. Bayangkan Anda duduk di ruangan sunyi, tenggelam dalam pemikiran Anda, dan tiba-tiba Anda memiliki keyakinan bahwa seorang teman lama akan menghubungi Anda. Lihat saja, kemudian hari itu Anda menerima pesan dari mereka. Atau bayangkan situasi di mana Anda sedang santai makan malam dan merasakan bahwa akan ada pengumuman dari seseorang dalam kelompok tersebut. Ruangan tidak memberikan petunjuk, tetapi intuisi Anda mengatakan bahwa ada berita yang akan datang. Benar saja, seorang anggota keluarga mengumumkan bahwa mereka sedang mengharapkan bayi atau mendapatkan pekerjaan baru. Momen-momen seperti ini, di mana terasa seolah-olah alam semesta memberi Anda petunjuk, menunjukkan hubungan yang kuat dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Apakah Anda menyebutnya intuisi, wawasan, atau kesadaran yang lebih dalam? Ini bukanlah kejadian magis, melainkan tanda-tanda bahwa Anda sangat peka terhadap arus emosional dan psikologis yang mengalir di sekitar kita. Bagi Anda yang ingin memperkuat rasa intuitif ini, Stoicisme menawarkan alat berharga. Filsafat ini mendorong budaya kejernihan dan ketenangan, yang dapat membersihkan kekacauan mental yang sering menghalangi wawasan intuitif kita. Praktik seperti meditasi kesadaran, pencatatan reflektif,
dan kontemplasi tenang dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk menangkap petunjuk-petunjuk halus ini. Jadi, ketika Anda mengalami firasat tiba-tiba atau perasaan yang tidak dapat dijelaskan, jangan abaikan begitu saja. Ini bukanlah kebetulan semata, melainkan sinyal-sinyal intuitif yang mungkin membawa Anda kepada kebenaran dan prediksi yang lebih dalam. Mempercayai perasaan-perasaan ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih terinformasi, mempersiapkan tantangan yang akan datang, dan bahkan melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Terimalah kilatan wawasan ini sebagai bagian dari perjalanan Anda. Mereka dapat meningkatkan navigasi Anda melalui kehidupan, membantu Anda bertindak dengan lebih percaya diri dan berwawasan. Karena pada akhirnya, sebagai Stoik, kita tidak hanya menjalani kehidupan, tetapi juga memahami irama dan aliran kehidupan, menyelaraskan diri dengan kekuatan yang lebih dalam, seringkali tidak terlihat. Nomor 10. Anda secara alami tertarik pada orang atau tempat tertentu. Bayangkan ini, Anda baru saja bertemu seseorang dan merasakan ikatan langsung, seolah-olah sudah mengenal mereka lama. Atau mungkin Anda mengunjungi suatu tempat untuk pertama kalinya dan merasa benar-benar cocok di sana, seolah-olah Anda seharusnya ada di sana. Pengalaman-pengalaman ini mungkin terasa misterius, namun sebenarnya mereka adalah contoh nyata dari intuisi yang sedang bekerja. Tarikan intuitif seperti ini tidak selalu tentang meramalkan peristiwa, melainkan lebih pada tarikan mendalam terhadap elemen dan individu yang sesuai dengan diri sejati kita. Stoicisme mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai inti kita dan secara otentik. Ketika Anda merasa tertarik pada seseorang atau suatu tempat, itu bisa jadi intuisi dalam diri Anda memberi sinyal bahwa ada hal penting di sana, sesuatu yang sejalan dengan jalan hidup atau pertumbuhan pribadi Anda. Bayangkan Anda berada di acara sosial dan, dari semua orang di ruangan itu, Anda merasa tertarik pada satu orang. Anda mulai berbicara dan menemukan bahwa Anda memiliki nilai-nilai, minat, atau tujuan hidup yang serupa. Rasanya seperti kebetulan yang bermakna, tetapi sebenarnya itu adalah intuisi Anda membimbing Anda menuju seseorang yang mungkin berperan penting dalam hidup Anda. Atau bayangkan saat Anda bepergian ke kota baru dan langsung merasa cocok dengan budaya, atmosfer, atau ritme kehidupan di sana. Tempat ini mungkin sejalan dengan aspek diri Anda yang belum sepenuhnya Anda sadari. Misalnya, kota kreatif yang ramai mungkin menarik minat Anda jika Anda memiliki gairah yang belum dieksplorasi dalam seni dan ekspresi, meskipun Anda belum pernah menganggap diri Anda sebagai seniman. Menavigasi tarikan intuitif seperti ini bisa membingungkan, terutama jika Anda tidak yakin apa yang sedang Anda cari atau mengapa Anda merasa tertarik. Namun, Stoicisme menawarkan prinsip panduan di sini, percayalah pada alur alami kehidupan dan tempat Anda di dalamnya. Ini mendorong Anda untuk merenungkan pengalaman-pengalaman intuitif ini tidak hanya dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan keterbukaan terhadap pelajaran dan pertumbuhan yang mungkin mereka bawa. Jika Anda merasa tertarik pada orang atau tempat tertentu, luangkan waktu sejenak untuk menjelajahi perasaan ini. Apa yang membuat Anda merasa beresonansi dengan mereka? Apakah ada keinginan yang mendasar atau aspek identitas Anda yang mencari ekspresi melalui tarikan ini? Kadang-kadang, memahami mengapa kita merasa tertarik pada hal-hal tertentu bisa mengungkap banyak tentang jalan hidup kita dan pilihan yang perlu kita buat untuk mencapai potensi kita. Ingatlah, tarikan ini terhadap orang dan tempat bukanlah kebetulan. Mereka adalah intuisi Anda yang sedang berbicara kepada Anda. Ini adalah alat yang sangat dihargai oleh Stoik karena membantu kita hidup lebih harmonis dan dengan tujuan. Peluklah tarikan intuitif ini sebagai kesempatan untuk sejalan lebih dalam dengan diri sejati Anda dan dunia di sekitar Anda. Mereka bukan hanya pertemuan kebetulan, mereka adalah penunjuk arah dalam perjalanan hidup Anda, membimbing Anda menuju jalan yang paling otentik dan memuaskan. Saat kita menutup perjalanan hari ini melalui 10 tanda bahwa penilaian intuitif Anda efektif memandu Anda sesuai dengan nilai-nilai Stoik, ingatlah bahwa tidak mengenali sifat-sifat ini dalam diri Anda hanyalah awal, bukan akhir. Intuisi, seperti keterampilan lainnya, dapat dikembangkan dan disempurnakan dari waktu ke waktu.
Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk membuat beberapa penyesuaian dalam rutinitas harian Anda, mungkin menambah waktu relaksasi, mencari momen kesunyian, atau mengintegrasikan praktik kesadaran seperti meditasi bisa secara signifikan meningkatkan kemampuan intuitif Anda. Sangat penting untuk memberi diri Anda ruang untuk mendengarkan suara batin Anda dan percaya pada kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang beresonansi dengan nilai-nilai etis dan pemahaman rasional Anda. Mengembangkan hubungan yang kuat dengan intuisi Anda bukan hanya tentang keputusan spontan, itu tentang menyelaraskan keputusan-keputusan tersebut dengan prinsip-prinsip Anda dan alur alami kehidupan. Apakah Anda menikmati diskusi hari ini? Jika ya, berikan kami jempol ke atas dan pertimbangkan untuk membagikan video ini kepada teman atau siapapun yang mungkin menemukannya bermanfaat. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk membuat lebih banyak konten seperti ini dan membantu komunitas kami tumbuh. Dan jika Anda belum melakukannya, klik tombol berlangganan dan ketuk lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video kami yang akan datang. Kami memiliki banyak konten yang dirancang untuk membantu Anda merangkul dan mempraktikkan prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah, perjalanan menuju kebijaksanaan adalah keberlanjutan, dan setiap langkah yang diambil dalam kesadaran diri dan pemahaman intuitif membawa Anda lebih dekat untuk hidup secara harmonis dan memuaskan. Sampai jumpa, teruslah melibatkan pikiran Anda, merawat semangat Anda, dan percayalah pada intuisi Anda.